Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Surya Mulyanti. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian yang berjudul di samping ini. Jadi saya ingin menganalisis faktor apa saja sih yang menentukan kredibilitas ulasan daring dan pengaruhnya pada niat pembelian secara online. Dan di sini ada variabel moderasi yang saya gunakan, yaitu promosi pemasaran. Dan saya akan menelitinya pada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Jadi ada latar belakang mengapa saya ingin mengambil penelitian ini, yaitu ulasan daring saat ini itu memainkan peran yang sangat penting dalam niat pembelian konsumen. Karena kalau kita lihat kebiasaan seseorang sebelum melakukan pembelian, pasti dia akan melihat ulasan dari produk atau jasa yang akan dia gunakan. Lalu menurut PEC 2015, kredibilitas itu merupakan faktor terpenting dalam adopsi elektronik word of mouth. Namun masih kurangnya penelitian empiris yang menyelidiki bagaimana konsumen menilai dan menentukan kredibilitas ulasan daring. Lalu ada penelitian yang menemukan bahwa ada faktor yang menentukan kredibilitas ulasan, yaitu ada kuantitas ulasan dan keahlian reviewer. Namun ada juga yang tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Thomas dan kawan-kawan 2019, sehingga dirasa perlu untuk melakukan pengujian secara lebih lanjut. Lalu kuantitas dan keahlian reviewer itu dirasa kurang cukup untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kredibilitas ulasan. Kemudian peneliti melakukan literatur review kembali dan menemukan penelitian yang dilakukan oleh Liu dan Ji 2018 bahwa kualitas ulasan itu memiliki hubungan yang signifikan dengan kredibilitas ulasan. Kemudian setelah melakukan literatur review lebih lanjut, peneliti itu juga menemukan bahwa ada efek interaksi antara kredibilitas ulasan dan promosi pemasaran ketika keduanya itu bersamaan atau berdampingan, sehingga promosi pemasaran itu ditemukan memainkan peran moderator pada antara kredibilitas ulasan dan niat pembelian konsumen. Penelitian ini akan dilakukan pada produk elektronik, di mana penelitian yang dilakukan pada produk elektronik itu masihlah jarang. Kebanyakan itu dilakukan pada produk yang low involvement seperti grocery dan sebagainya. Lalu penelitian ini seperti yang sudah saya jelaskan akan menuju pada marketplace atau melihat review ulasan yang ada di marketplace. Seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Kenapa? Karena menurut riset iPress itu jumlah pengunjung itu lebih banyak pada marketplace daripada pada website pribadi dari perusahaan tersebut seperti www.samsung.com dan sebagainya. Di sini saya menampilkan research question atau pertanyaan penelitian. Itu adalah yang pertama, apakah kuantitas ulasan berpengaruh secara positif terhadap kredibilitas ulasan daring? Yang kedua, apakah keahlian reviewer berpengaruh secara positif terhadap kredibilitas ulasan daring? Dan yang ketiga, apakah kualitas ulasan berpengaruh secara positif terhadap kredibilitas ulasan daring? Yang keempat, apakah kredibilitas ulasan berpengaruh secara positif terhadap niat pembelian secara daring? Yang kelima, apakah promosi pemasaran memoderasi secara positif hubungan antara kredibilitas ulasan dan niat pembelian secara daring? Kemudian di sini ada tujuan penelitian saya, yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitian sebelumnya. Di sini teori yang saya gunakan untuk melihat ulasan itu adalah information processing theory yang dikembangkan oleh psikolog Amerika termasuk George Miller pada tahun 1950-an. Pada dasarnya, teori pemrosesan informasi ini memprediksi bahwa ketika pengguna melihat ulasan, mereka akan memasukkan semua bagiannya serta informasi apapun yang tersedia tentang sumbernya dalam penelitian mereka terhadap produk, termasuk informasi berbasis teks serta ikon awal atau gambar. Di sini teori pemrosesan informasi itu menyatakan bahwa orang memproses semua rangsangan dan peran dengan mengikuti proses yang dapat diprediksi dalam menilai kredibilitas sumber informasi yang ada.
di mana nanti akan mempengaruhi persepsi atau mempengaruhi respon mereka yang akan mereka lakukan, yaitu niat pembelian. Teori yang kedua yang saya gunakan untuk melihat promosi pemasaran itu adalah classical conditioning theory. Pengkondisian klasik yang berkonsentrasi pada lingkungan dan perilaku konsumen dapat berguna dalam menjelaskan bagaimana dan mengapa rangsangan toko seperti tampilan produk, harga, dan promosi penjualan mempengaruhi perilaku konsumen. Di sini jadi kredibilitas ulasan itu dapat dianggap sebagai stimulus netral yang sebelumnya sudah ada. Lalu muncul stimulus tak terkondisi, yaitu promosi pemasaran, di mana maka dengan adanya promosi pemasaran atau stimulus tak terkondisi ini dapat menghasilkan respon berupa niat beli. Adapun pengembangan hipotesisnya itu adalah ada penelitian yang dilakukan oleh Van dan kawan-kawan 2013 itu memberikan bukti empiris bahwa kuantitas ulasan memberikan dampak positif pada kredibilitas ulasan daring yang dirasakan. Menurutnya, banyak ulasan meningkatkan keandalannya dan dengan demikian juga kredibilitasnya. Sehingga dirumuskan hipotesis yang pertama, yaitu kuantitas ulasan berpengaruh positif terhadap kredibilitas ulasan daring. Pengembangan hipotesis selanjutnya itu adalah ada penelitian yang dilakukan oleh Chong dan Tandani 2012 itu menunjukkan bahwa para ahli lebih kredibel daripada orang awam. Selain itu, keahlian reviewer tidak hanya merupakan aspek penting dari kredibilitas ulasan, tetapi juga berdampak positif. Saya ulangi. Maksud saya itu adalah penelitian selanjutnya itu melihat bahwa keahlian reviewer itu merupakan hal yang penting dan itu dapat berdampak positif pada kredibilitas ulasan daring tersebut. Berdasarkan pemaparan sebelumnya itu sehingga peneliti ingin merumuskan hipotesis kedua, yaitu keahlian reviewer berpengaruh positif terhadap kredibilitas ulasan daring. Kemudian pengembangan hipotesis yang selanjutnya itu adalah ulasan produk daring yang memberikan spesifik detail seperti banyaknya kata atau gambar, seperti wah ini produk sangat bagus dengan pengiriman yang sangat cepat lalu disertai dengan gambar, itu lebih berpengaruh atau lebih kredibel daripada ulasan yang hanya menggunakan ulasan secara singkat. Sehingga dirumuskan hipotesis yang ketiga bahwa kualitas ulasan berpengaruh positif terhadap kredibilitas ulasan daring. Adapun pengembangan hipotesis selanjutnya itu adalah konsumen akan lebih cenderung membeli suatu produk jika mereka menemukan bahwa ulasan daringnya itu berasal dari ulasan yang kredibel. Setelah ulasan daring dianggap kredibel, membantu dan persuasif, hal ini secara positif dapat mempengaruhi niat konsumen untuk membeli produk. Berdasarkan yang sudah saya paparkan, itu kemudian merumuskan hipotesis yang keempat, yaitu kredibilitas ulasan daring berpengaruh positif terhadap niat pembelian daring. Kemudian perumusan atau pengembangan hipotesis yang kelima itu adalah promosi pemasaran memoderasi antara kredibilitas ulasan online dan niat pembelian online, karena ada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Liu dan Ji 2018 itu menemukan bahwa promosi pemasaran itu memoderasi hubungan antara kredibilitas ulasan dan niat pembelian daring. Sehingga di sini saya menampilkan model penelitian. Pendekatan penelitian ini akan menggunakan berupa explanatory dengan menggunakan pendekatan survei kuantitatif dengan cara membagikan kuesioner secara daring menggunakan Google Form kepada responden yang dituju. Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel bisa dilihat di sebelah sini. Ada kuantitas ulasan, itu ada sebagai variabel independen, itu adalah persepsi konsumen tentang volume ulasan dan popularitas produk yang sesuai dalam situs ulasan online.
Lalu ada variabel independen lainnya, yaitu keahlian reviewer. Itu adalah kemampuan reviewer untuk memahami atribut produk dan untuk memproses dan menampilkan informasi produk. Ada variabel independen yang ketiga, yaitu ada kualitas ulasan. Itu adalah kekuatan ulasan yang meyakinkan yang tertulis dalam pesan informasional. Kemudian ada variabel yang berperan sebagai variabel independen dan variabel dependen, yaitu kredibilitas ulasan. Itu adalah sejauh mana seseorang memandang ulasan online sebagai sesuatu yang dapat dipercaya, benar, dan faktual. Kemudian niat pembelian daring sebagai variabel dependen, itu adalah niat mereka untuk membeli online dari suatu perusahaan pada awalnya, terlepas dari pengalaman pembelian online mereka dengan perusahaan lain. Lalu ada variabel moderasi, yaitu ada promosi pemasaran. Itu adalah alat pemasaran utama seperti kupon, diskon, dan pengiriman gratis yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Di sini ditampilkan item-item pertanyaan dari masing-masing variabel yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Bisa teman-teman lihat. Ini lanjutannya dari item-item pertanyaan dari variabel-variabel yang akan digunakan. Kemudian unit analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pada unit individu, di mana kesimpulannya pun pada akhirnya akan dibuat untuk level individu. Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah non-probabilitas dengan purposive sampling. Adapun kriteria dalam teknik purposive sampling adalah penelitian ini yaitu konsumen yang mengenal, memahami jenis transaksi daring, dan konsumen yang pernah melakukan transaksi pembelian melalui media daring pada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan sebagainya. Sampel harus memiliki lebih banyak observasi daripada variabel. Di sini menurut Hare, itu model SAM itu berisi 5 atau kurang konstruk, di mana masing-masing dengan lebih dari 3 item. Itu dapat diperkirakan secara memadai dengan sampel sebesar 100 hingga 150 orang. Sehingga penelitian ini akan menggunakan jumlah sampel sebanyak 150 orang. Uji validitas yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu construct validity berupa convergent validity dan discriminant validity, di mana validitas konvergen menurut Hare dan kawan-kawan tahun 2019 itu adalah sejauh mana dua ukuran dari konsep yang sama berkorelasi. Sedangkan validitas diskriminan itu adalah salah satu elemen validitas konstruk yang berfokus pada sejauh mana dua konsep berbeda. Kemudian uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat Cronbach alfanya, di mana semakin mendekat ke angka 1 maka semakin tinggi keandalan dari konsistensi internalnya. 0,7 dianggap sebagai batas bawah akseptabilitas dari uji reliabilitas ini. Adapun sumber data yang diperoleh itu menggunakan kuesioner secara daring, yaitu menggunakan Google Form. Menurut sekarang, kuesioner itu adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya, yang akan responden jawab dan biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Kuesioner ini akan menggunakan 5 skala Likert berdasarkan Sekaran 2006, yaitu dari yang pertama, nilai pertama itu sangat tidak setuju, sampai dengan poin kelima yaitu sangat setuju. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah menggunakan structural equation modeling atau SEM dengan alat analisis Amos. Kenapa menggunakan alat analisis ini? Karena penelitian ini sudah memiliki hubungan antara variabel-variabel yang akan dihipotesiskan yang didukung oleh justifikasi teori seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.